Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah, Waalaikumsalam. jawablah. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Dewi, selamat pagi Dewi. Alhamdulillah baik, Pak. Selamat pagi, Pak. Sehat Dewi? Puji Tuhan sehat, Pak. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan semua ini? Sudah Pak. Mudah-mudahan dengan sarapan kita diberikan energi lebih untuk belajar hari ini. Baik anak-anak, Bapak tak pernah lupa dan tak pernah bosan mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya, ada 5M. M yang pertama adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Anak-anak, apakah sudah siap belajar hari ini? Siap, Pak. Masih kurang semangat. Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap, Pak. Oke. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan doa akan dipimpin oleh Pipo. Pada Pipo, Bapak persilakan. Mari teman-teman sebelum mengikuti Zoom kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pipo yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan dimulai dengan doa, pembelajaran kita yang akan kita lalui hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, siapa yang tahu lagu kebangsaan negara kita? Siapa yang tahu? Ayo. Saya tahu, Pak. Dewi tahu. Lagu kebangsaan kita judulnya apa, Dewi? Lagu Indonesia Raya, Pak. Lagu Indonesia Raya, ya anak-anak. Jadi lagu Indonesia Raya itu adalah lagu kebangsaan kita, ya. Salah satu kecintaan kita terhadap negara kita yaitu ketika kita mendengarkan lagu Indonesia Raya atau menyanyikan lagu Indonesia Raya harus dengan sikap yang sempurna. Nah, kita awali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan dinyanyikan oleh Dewi. Pada Dewi, Bapak persilakan. Hiduplah, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih kepada Dewi yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan anak-anak Bapak yang telah mendengarkan. Mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya atau mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan sikap yang siap, itu bisa meningkatkan kecintaan kita terhadap negara Indonesia ini dan meningkatkan rasa nasionalisme kita.
Amin. Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang Bapak panggil namanya bilang hadir ya. Ananda Pipo. Hadir, Pak. Bella. Hadir, Pak. Dewi. Hadir, Pak. Ilmira. Hadir, Pak. Nadia. Nadia ada? Hadir, Pak. Oke. Balkis. Hadir, Pak. Safa. Hadir, Pak. Ya, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian 1 sampai 10 ya. Nah, kita lihat dulu ya. Hari ini kita akan belajar apa nih? Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah siswa dapat menggunakan metode garis. Yang kedua, siswa dapat mendemonstrasikan metode garis dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah perkalian dengan benar. Yang keempat, siswa dapat membuktikan metode garis dengan benar. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang perkalian? Pipo masih ingat, Pipo? Lupa ingat, Pak. Lupa ingat. Kalau Dewi? Sama, Pak. Oh, lupa ingat ya, berarti banyakkan lupanya dibandingkan ingatnya. Kenapa sih kok banyakkan lupanya dibandingkan ingatnya, kenapa tuh? Pas ngafalinnya, Pak. Oh, pas menghafalkannya ya. Jadi pas ngafalinnya agak susah ya. Kita udah hafal-hafal, lupa lagi. Makanya tadi Pipo bilang lupa ingat, Pak. Perkalian 1 sampai 10. Ya. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Bu Nur. Kita sudah mulai Bu Nur, nggak apa-apa ya Bu Nur? Ya, silakan Pak Ilham. Oke ya, jadi tadi menghafal ya Nazril ya, agak susah ya. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, di sini coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada perkalian nih, 7 dikali 5. Nah, berapa ya? Berapa ayo? Ada yang tahu 7 kali 5? 24, Pak. 24. Terus apa lagi? 25. 3. Oh, 35. 24, 35. Ada lagi? Ada yang 24, ada yang 25, ada yang 35. Nah, mana yang benar nih ya? Nah, adakah di sini yang kesulitan menghafal perkalian? Nah, tadi kan ada yang bilang siapa tadi? Nazril ya? Sulit, Pak, menghafalnya, Pak. Kadang suka lupa. Benar Nazril tadi? Benar, Pak. Seperti Nazril. Ada lagi yang seperti Nazril yang sulit menghafal perkalian? Ya, tidak ada. Nah, bagaimana ya kira-kira ya biar bisa perkalian tanpa menghafal? Nah, ini Bapak akan ajarin hari ini, yaitu dengan cara perkalian dengan metode garis. Nah, metode garis seperti apa sih, Pak? Yuk kita saksikan ya. Nah, jadi metode garis itu adalah mengubah angka-angka menjadi garis anak-anak. Ada garis yang vertikal, ada garis horizontal. Nah, contoh nih, biar kalian lebih paham, perhatikan contohnya. Misal, kalian akan menghitung 3 dikali 5. Jadi ini yang satuan dulu nih. Ya. Jadi kalau belajar matematika, dari gampang dulu, baru ke yang sulit. Ini dari yang satuan. 3 dikali 5. Cara yang pertama, atau langkah yang pertama. Buatlah 3 garis vertikal. Jadi, angka 3 ini kita rubah menjadi garis. 1, 2, 3. Nah, kemudian begitu juga dengan angka 5-nya. Ini namanya garis vertikal, ya, garis yang tegak lurus namanya vertikal. Kemudian angka 5-nya kita rubah juga anak-anak menjadi garis, tapi garisnya horizontal. Sebanyak berapa garisnya? 5 sesuai dengan angkanya. Ya, jadi kita akan perkalian tapi menggunakan metode garis. Nah, dah 5 ya. Kemudian langkah yang kedua,
setelah kalian sudah membuat garis vertikal dan garis horizontal, langkah kedua yaitu adalah menghitung titik potongnya. Nah, kita hitung titik potongnya. 1, ayo bareng-bareng kita hitung ya. 2, terus 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti titik potongnya ada berapa anak-anak? 15. Nah, baru langkah yang ketiga, hasilnya adalah banyaknya titik potong. Jadi 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Bagaimana? Sudah paham belum anak-anak? Paham, Pak. Gimana Nazil? Jadi nggak usah ngafalin lagi nih. Udah gampang ya perkalian ya. Oke, lanjut ya. Tadi yang satuan. Nah, sekarang kalian coba dulu nih. Nah, silakan dicoba. 7 kali 5 menggunakan pertemuan garis. Silakan dicoba. Kasih waktu 1 menit. Menggunakan cara pertemuan garis. Siapa yang sudah? Saya, Pak. Saya sudah, Pak. Siapa nih? Sebutkan namanya. Nazril, Pak. Oh, Nazril. Oke, Nazril. Nazril, jawabannya berapa Nazril? 7 kali 5. Kan tadi Nazril katanya susah menghafal nih. Sekarang berarti nggak pakai hafalan. Menggunakan pertemuan garis. Berapa jawabannya Nazril? 35, Pak. Wah, 35. Gimana caranya Nazril? Sama kita bikin garis vertikal sebanyak 7. Oh, garis vertikal ya. Nah, 7 ya Nazril ya. Ini Kemudian Bapak buat 7. Nah, seperti ini ya garis vertikal. Kemudian 5, Pak. 5 ya. Seperti ini Nazril ya. Nah, kemudian Pak. Nazril hitung titik-titiknya gitu kan ya. Nah, titik-titiknya ada Iya, berapa Pak. semuanya Nazril? Kan udah dihitung tuh tadi. 35, Ada Pak. 35. Oke. Kita lihat ya apakah benar ada 35 jawabannya. Hasilnya adalah ya 35. Tepuk tangan buat Nazril. Hebat Nazril ya, dari yang tadinya nggak bisa hafalan. Nah, sekarang Bapak kasih cara nih biar tidak menghafal ya. Oke, lanjut. Sekarang ada puluhannya. Misal menghitung 12 kali 2. Ya. Caranya bagaimana? Nih, perhatikan nih kalau misal ada puluhan, perhatikan. Buatlah angka 1 dan 2 dengan garis vertikal, tapi diberi jarak. Nah, jadi kalau udah puluhan dikasih jarak. Jadi angka 12 ini dipisah, antara angka 1 sama angka 2-nya dipisah. Dipisah bagaimana sih Pak? Nih, seperti ini. Ini angka 1 nih. Nah, ini angka 2-nya. Ya, jadi dipisah. Angka 1-nya di sini, angka 2-nya di sini. Ini 12. Terus angka 2-nya kita bikin garis horizontal. Nah, ya, garis ininya yang 2 ini adalah angka 2. Kemudian hitunglah titik potongnya. Ya, kita hitung titik potongnya. 1, 2, terus 3, 4, 5, 6. 6. Nah, coba Bapak tanya ke Bella. Jawabannya berapa Bella? 24, Pak. 24. Ada jawaban yang lain? Kenapa 24? Kenapa enggak 6? Kan titiknya ada 6. Iya, Pak. 6, Pak. 6. Tadi Bella 24. Dewi kenapa jawab 6? Karena titiknya ada 6. Oh, sama kayak tadi gitu ya, yang satuan ya. Nah, kita lihat. Ya, titik potongnya memang ada 6, tapi nilainya berbeda. Yang di depan sini, kenapa dikasih jarak? Untuk membedakan bahwa yang depan adalah puluhan, yang belakang adalah satuan. Nah, jadi dikasih jarak untuk membedakan. 1, 2. Oh, berarti yang puluhan ada 2. Berarti 20. Kemudian yang satuan ada berapa? Ada 4. Berarti 4-nya satuan. Berarti kalau digabung jawabannya 24.
4. Nah, iya nggak apa-apa Dewi. Ya, jadi walaupun salah nggak apa-apa. Karena kan tadi masih satuan. Nah, sekarang masuk ke yang ada puluhannya. Jadi dikasih jarak ini tujuannya apa? Untuk membedakan nilainya. Paham sampai sini Dewi? Paham, Pak. Ya, sekarang lanjut ya. Silahkan dicoba. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mencobanya. Siapa yang sudah? Saya sudah, Pak. Oh, Dewi ya. Oke, coba Dewi. 17 kali 3. Bagaimana caranya Dewi? Nah, pakai cara garis saja ya. Gimana Iya, caranya? Pak. Sama. Bikin 1 di depan, diberi jarak bikin garis vertikal. Satunya di depan. Satu yang Dibikin depan. jaraknya baru belakangnya 7. Oh, dikasih jarak, belakangnya 7. Seperti ini Dewi. Oke, terus Iya, selanjutnya? Pak. Bikin garis horizontal, Pak. Bikin garis horizontal sebanyak 3 ya. Oke, sebanyak 3. Nah, jadi yang depan sini nilainya apa tadi? Puluhan. Yang belakang nilainya satuan. Nah, coba kita hitung Dewi. Yang depan ada berapa nih? Ya. 1, 2, 1, 3. 2, 3. Nah, yang belakang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terus 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17. 17, 18, 19, 20, 21, Pak. Nah, ada 21 ya. Gimana caranya tuh? Ada 21 kan? Nah, di sebelah sini kan 3. Yang sini 21. Berarti jawabannya berapa Dewi? Itu 2-nya ditaruh ke depan, Pak, karena lebih dari 10. Pinter. 2-nya dipindah ke depan. Karena dia puluhan nilainya sekarang. Bukan satuan lagi. Berarti jawabannya adalah 51. 51, Ya. Pak. Tepuk tangan buat Dewi. Hebat Dewi ya. Oke, selanjutnya. Tuh, ingat kalau lebih dari 10, benar tadi kata Dewi, kalau lebih dari 10, maka dipindah puluhannya ke depan. Nah, sekarang bagaimana kalau puluhan sama puluhan, Pak? Nah, contohnya nih, 12 dikali 21, puluhan sama puluhan. Diperhatikan dulu ya. Pertama, sama kayak tadi caranya membuat garis, tapi garisnya agak dimiringin, ya, dimiringin ke kiri. Angka 12 itu angka 1 sama angka 2 dimiringin ke kiri, ya. Ini angka 1-nya, kemudian angka 2-nya. Nah, ini angka 2-nya. Dimiringin ke kiri. Kalau tadi kan horizontal sama vertikal ya. Kalau ini tetap vertikal tapi dimiringin ya. Jadi jadinya diagonal ya. Habis ini paham ya. Kemudian 21-nya dirubah juga. Jadi miring ke kanan ya. 21 berarti bikin 2 garis. Nah, kemudian 1 garis. Nah, seperti ini. Berarti yang puluhan yang mana? Yang puluhan nih. Nah, ini kan 12, berarti ini puluhan nih. Oh, berarti ini puluhan nih. Satu lingkaran ini puluhan nih di sini nih, ya. Oh, kita lanjut. Ini langkah pertama. Langkah keduanya. Pisahkan menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok itu artinya ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, ada yang tengah. Ya, yang kiri itu nilainya yang paling tinggi. Jadi yang puluhan ketemu sama puluhan yang sebelah sini. Nah, kita pisahin. Nah, kemudian yang satuan sama satuan. Terus yang tengah itu belakangan nanti, ya. Karena yang tengah itu bisa dipindah ke depannya kalau hasilnya lebih dari 10. Nah, kita hitung ada 2 titik. Berarti 2 di sini. Kemudian yang tengah ada berapa nih? Ada berapa titik? Ada 5, Pak. Ya, Ada 5, Pak. Berarti 5. Kemudian yang terakhir ada 2. Ada 2, Pak. Berarti jawabannya 252. Oke ya. Nah, sekarang silakan coba. Siapa yang sudah selesai? Saya, Pak. Oke, Balkis, silakan. Nah, berarti caranya masih menggunakan pertemuan garis ya? Iya, Pak. Nah, bagaimana Balkis caranya? Yang pertama kasih 1 garis. 1 garis ya. Kemudian? Yang
dikasih jarak, Heeh. lalu kasih 5 garis, Kasih 5 garis. Nah ya. Kemudian terus di ini apa namanya? di lawannya ya. Garisnya ke Iya. kanan ya, miring ke kanan. Berapa banyak garisnya? 13. Oh, 13. Pertama ditaruh Oh. 1, Satu dulu. baru Baru dikasih 3. kasih jarak, kasih 3. Oke. Nah, baru kita hitung nih di sini. Ya, kita pisahin dulu ini yang puluhan dulu. Kemudian yang kuning itu yang satuan. Yang hijau yang di tengahnya. Jadi Bapak kasih beda warna. Nah, jadi berapa nih Balkis nih? Yang sebelah sini 1, ya kan? Yang di tengah berapa Balkis? Yang di tengah 15. Yang di tengah 8. Yang hijau, yang warna terakhir hijau. Nah, yang kuning berapa yang yang kuning? 15. Nah, 15. Nah, karena ada yang lebih dari 10, maka harus dipindahin ke depan. Jadi jawabannya berapa, Balkis? 195. 195. Betul. Tepuk tangan buat Balkis. Luar biasa, Balkis ini ya. Oke, sampai sini sudah paham? Ya, sekarang Bapak akan bagi Paham. kelompok ya. Nah, ini tugas kelompoknya. Silakan dicatat tugas kelompoknya. Sudah dicatat tugas kelompoknya? Oke, Bapak stop, share screen, Bapak bagi kelompok ya. Pertama Nazril ya, Bapak bikin. Nazril sama Balkis. Kelompok yang kedua Bapak bikin Dewi sama Ilmira ya. Kemudian yang ketiga Bella sama Safa. Yang keempat, oke ya. Nah, silakan diskusi ya. Nanti Bapak akan masuk ke ruangannya masing-masing. Silakan masuk. Kalau ada kata-kata join, silakan masuk. Oke, Bapak masuk ya. Balkis, klik join Balkis. Oke, silakan Dewi. Iya, Pak. Sudah diskusi belum Dewi sama Ilmira? Sudah, Pak, tadi. Tadi, gimana? Ada yang sulit? Enggak, Pak, enggak ada. Nggak ada. Tahu cara ngerjainnya? Ya, tahu, Pak. Tadi kan udah dikasih tahu caranya. Oke. Bapak ke kelompok yang lain dulu ya. Nazril udah diskusi belum Nazril? Nah, silakan diskusi dulu sama Balkis coba. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah diskusi? Oke, ada masalah? Nggak ada, Pak. Sudah. Oke ya, Bapak keluar dari kelompok kalian dulu ya. Oke, gimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Ada ya. Nah, Udah, nanti Pak. Sudah, Pak. perwakilan kelompok ya. Perwakilan kelompok akan menjelaskan hasil diskusinya. Kan di sini ada 4 kelompok. Nah, perwakilan kelompok nanti Bapak tunjuk secara acak. Bisa kelompok 1, bisa kelompok 2, bisa kelompok 3, atau kelompok 4. Nah, jadi harus siap semua ya. Oke, sekarang Bapak minta coba kelompok 1 ya, yang akan dijelaskan sama siapa? Nazril apa Balkis nih? Saya aja, Pak. Oke, Nazril ya. Ya, silakan Nazril, hasil dari kelompok 1.
Assalamualaikum, saya Nadil dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya bersama Balkis tentang perkalian dengan rumus pertemuan garis. Kelompok saya mendapatkan tugas soal 22 kali 13 dan hasilnya sama dengan 280 ke kiri dan dikasih jarak sebanyak 4 garis. Kemudian kita membuat garis miring ke kanan dan dikasih jarak sebanyak 4 garis. Kemudian dari garis-garis tersebut, kita membagi menjadi 3 kelompok dalam bentuk lingkaran. Iya. Dari lingkaran pertama, saya mendapatkan 2 titik. Dari lingkaran kedua, saya mendapatkan 8 titik. Dari lingkaran ketiga, saya mendapatkan 6 titik. Iya. Jadi hasil dari perkalian 22 kali 13 sama dengan 286 dengan menggunakan rumus pertemuan garis. Oke, ya betul. Tepuk Sekian tangan dan terima untuk kasih. kelompok 1 ya. Terima kasih untuk Nazril telah menampilkan presentasinya. Oke, bagaimana anak-anak, sudah jelas tentang Jelas, pertemuan Pak. garis ini? Sudah Pak, jelas. Kalau sudah jelas, jadi untuk pertemuan garis ini jika hasil titik temunya lebih dari 10, maka harus dipindah ke depannya ya. Nah, untuk lembar kerja kalian itu sudah Bapak taruh di classroom ya, udah Bapak taruh di classroom lembar kerja sama evaluasinya. Iya Pak. Nah, ini sudah ada Bapak taruh ya, nih di sini. Sudah kelihatan? Udah, Pak. Nah, itu nanti tinggal diklik aja. Nah, jadi di classroom juga sudah ada. Ini tampilannya di classroom sudah ada ya. Nah, ini kalau misalnya dilihat di classroom kalian, nanti di situ sudah ada evaluasi ya, menggunakan Google Form, kemudian ada LKPD-nya, ya, lembar kerja peserta didik. Ini individu. Kalau kalian sudah masuk ke classroom nanti ya. Nanti tinggal dicek di classroom dan Bapak tunggu sampai jam 12. Baik anak-anak, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, yang tadi kita sudah belajar tuh pertemuan garis dari awal sampai akhir. Gimana Nazril? Jadi perlu dihafalin lagi nggak tuh perkalian? Sudah tidak, Pak? Sudah enggak ya, jadi menggunakan pertemuan garis jadi lebih mudah. Nah, sekarang kita buat kesimpulan bareng-bareng ya. Nah, metode garis dalam menyelesaikan perkalian ialah apa? Kira-kira menurut kalian metode garis itu gimana sih dalam menyelesaikan perkalian? Metode yang menggunakan garis. Nah, yang menggunakan garis. Jadi angka-angkanya dirubah menjadi garis. Ya. Jika angka perkaliannya masih ada yang satu angka atau satuan ya tadi ya, maka garisnya masih titik-titik dan titik-titik. Masih apa yuk? Masih apa? Kan tadi pakai garis tuh, ada garis yang vertikal horizontal atau garis yang diagonal. Pakai garis yang mana? Kalau misalnya angkanya masih satu. Vertikal dan horizontal. Nah, garisnya masih vertikal dan horizontal. Kemudian yang ketiga, jika angka perkaliannya sudah 2 angka, jadi perkalian sudah 2 angka, misalnya 12 dikali 21 kayak tadi. Ya. Maka garisnya harus diapain tuh? Pindahkan, Pak. Dipindahkan. Selain itu, bukan dipindahkan. Ayo, kan kalau yang satuan dia lurus. Kalau yang ini diapain? Dimiringkan. Nah, dimiringkan ke kiri atau ke kanan. Nama lainnya adalah diagonal ya. Pinter. Nah, sekarang yang terakhir nih. Jika jumlah titik pada setiap kelompok, kan tadi ada kelompoknya tuh, ada kelompok yang kanan, kelompok yang kiri, ada kelompok yang tengah ya kan? Jika kelompok itu melebihi dari 10, maka yang ditulis angka yang mana tuh? Angka yang paling belakang atau angka yang depan?
Yang ditulis. belakang. Yang belakang, Pak. Angka Yang yang belakang. ditulis adalah angka yang di belakang. Dan angka puluhannya di titik-titik ke angka berikutnya diapain? Pindahkan ke depan, Pak. Ditambahin ke depan. Nah, ditambahin ke angka berikutnya atau ke depan. Pinter ya. Jadi kita sudah membuat kesimpulan. Nah, sekarang Bapak mau tanya ke kalian nih. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ataukah, wah susah Pak pembelajaran hari ini Pak? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan, Dewi? Karena pembelajaran kali ini bisa itu, Pak. Supaya kita tidak bingung lagi cara perkalian, Pak. Nah, betul ya. Jadi kebanyakan anak-anak disuruh menghafal kan pusing, kemudian bosan, tidak menyenangkan. Nah, sekarang kalian tidak perlu bosan lagi. Ya kan? Perkalian apapun kalau menggunakan pertemuan garis, insya Allah bisa. Dan kalian nggak perlu lagi ngafalin ya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, siapa lagi? Perkalian metode garis, Pak. Nah, perkalian menggunakan metode garis. Kalau misalnya satuan, maka garisnya bagaimana tadi? Vertikal dan Vertikal dan horizontal. Kalau puluhan, garisnya diapain? Diapain ke kiri atau ke kanan tadi? Dimiringkan. Nah, dimiringin ke kiri atau ke kanan, dikasih jarak. Bagus, ya berarti sudah masuk ya. Apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Kan dari awal sampai akhir, kira-kira bagian mana yang kamu suka? Ada nggak bagian yang kalian suka? Pasti ada lah. Di mananya? Apakah lagi saat Dewi menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya kan? Ataukah saat mempelajari metode garis? Yang mana? Saat Mempelajari metode garis. Nah, kenapa kamu suka ketika saat mempelajari metode garis itu? Karena caranya gampang, Pak. Nah, caranya gampang ya, betul. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Apakah sudah jelas semua atau ada yang belum dipahami? Sudah jelas semua, Pak. Sudah jelas semua. Sudah jelas. Oke. Alhamdulillah ya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Karena tadi kita mulai dengan baca doa, mari kita tutup dengan baca doa. Pada Pipo, ketua kelas, Bapak persilakan untuk memimpin doa sebelum pulang. Pada Pipo, Bapak persilakan. Mari kawan-kawan kita berdoa untuk mengakhiri Zoom ini. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pipo, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dan mudah-mudahan kalian juga selalu sehat di rumah dan jaga selalu protokol kesehatan. Bapak minta maaf kalau misalnya Bapak ada salah-salah kata dalam mengajar hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.